suku pasir Pamidangan, carita galuh bihari, leuweung istri anu ngora, ngaran lembur ukur hiji, di Jawa henteu deui anu gaduh nami Hanung. Carita parahiangan lemah putih moal leungit, tempat jalma pinter nuluhur darajat. Cuma segitu aja. Ini sejarah Hanung itu tersimpan dalam 8 kalimat ya, saja. Dan dari saya tahu teknik untuk ingat satu garis nanti bisa dikembangkan ke berbagai hal itu. Jadi titik-titik untuk memori. Iya, itu seperti itu. Ini satu teknik, salah satu teknik ya. Ada di beberapa tradisi kuno lain seperti itu ya, memang setiap, dan mungkin dari satu kalimat bisa berkembang 100, dari setiap 100 bisa itu benar, jadi tidak berhenti ya. Jadi endless, wah luar biasa. Itu contoh dari satu lagu. Itu banyak lagi, di Desa Datar dalam Dangdang Gula, Cilubing dalam Buku Hijil, Palugon dalam Buku. Itu setiap desa punya cerita. Walaupun tidak semua, tapi mungkin semua dulunya, tapi saya tidak menemukan saja gitu. Belum lagi yang daya luhur, maknanya apa. Itu semuanya ada dalam kidung yang tidak bisa dicuri itu. Kalau kidung itu tidak bisa dicuri. Kalau saya nulis buku, orang bisa nyuri itu, Bu. Karena dulu nggak ada fotokopi. Kalau dalam orang nulis buku paling bikin satu aja itu. Gitu. Bisa dicuri sama orang. Kalau kupu tidak. Misalnya tadi punya anak saya nyanyi dalam bahasa Sunda itu tidak bisa ditranslate itu. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, nyanyi ini gimana itu? Nggak bisa dinyanyikan itu. Kalau ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau bahasa ibu pun Prancis nggak bisa itu. Nyanyinya gimana nanti? Menyanyikannya. Dan kalau bukan kepercayaan kebudayaan Dayu Luhur dicatat sebagai kepercayaan daerah atau tidak atau suku, dihitung sebagai suku ya. Sekarang mereka pemerintah bikin banyak. Kalau Dayu Luhur itu kita mengakuinya, jadi silsilah orang Dayu Luhur itu kita tetap mengakui sukunya suku Sunda kita. Tetapi suku Sunda itu kan dibagi dua sebenarnya kalau dalam historis itu, yaitu suku Sunda sama suku Galuh. Orang Sunda juga itu sebenarnya dibagi lagi, ada pembagiannya lagi. Sunda sama Galuh. Ya batasnya kalau katanya kalau dari Bandung ke barat itu suku Sunda. Kalau dari kota Bandung ke timur itu namanya suku Galuh. Suku Galuh juga dibagi dua lagi, yaitu ada Galuh 20 sama Galuh Salawe. Galuh Salawe ini kita namanya suku Galuh Salawe gitu ya. Galuh Salawe lagi dibagi 5 itu. Ada daya luhur di sini, daya luhur Majenang, daya luhur Pegadingan, daya luhur Nusa Kambangan sama daya luhur Jeruk Legi, itu dibagi lagi itu. Nah, itu kita ini daya luhurnya sini. Yang kita butuhkan itu orang-orang yang peduli dalam arti real saja. Walaupun kecil tidak masalah karena akan menjadi inspirasi bagi apa. Mungkin saya juga tidak bisa menyelamatkan semua situs, Bu. Saya juga tidak bisa menyelamatkan semua apa. Berapa situs sudah di... Wah, udah ratusan, Bu. Dari luar itu ada 300 di sini situsnya. Dan untuk dilestarikan apa yang harus potong rumput yang di sekitarnya, harus apa untuk dilestarikan, apa yang di... Konsepnya gini, kalau situs namanya keramat gitu kan, ada beberapa jenis keramat juga, ada kategorinya itu. Ada yang namanya dungus, ada yang namanya keramat, ada juga yang namanya mata air, ada dungus, ada keramat, ada satu lagi tuh saya lupa itu. Apa gimana? Petilasan, ada petilasan, ada keramat, ada dungus. Itu masing-masing punya kategori itu. Kalau keramat itu biasanya ada apa? Ada kuburannya, ada kuburan leluhurnya. Kalau petilasan itu di situ ada suatu peristiwa sejarah zaman dulunya. Kalau dungus itu adalah suatu tempat walaupun tidak ada sejarahnya, tidak ada kuburan keramatnya, tapi tidak boleh diganggu. Itu namanya dungus itu. Itu namanya jadi 3 kategori. Nah, diantaranya seperti itu. Tapi bisa macam-macam, bisa mata air, bisa pohon, bisa Wah, ini menarik. Kalau mata air, jadi ciri-cirinya kalau mata air yang tidak boleh diganggu itu ada kategorinya, namanya hulu warang, Kedal Beteng, Banyu Sumuruk, terus lebak sangar, itu kayak gitu ada, itu bahasa sini tapi kosakata sini.
itu mungkin menjelaskannya panjang-panjang ya. Susah itu. Ini kan udah mendarah daging kalau ini, jadi kita kalau orang sesama gini paham gitu. Saya dengar cerita rekan menambahkan, semua situs itu tanah publik, tanah desa. Nah, ada beberapa kemudian yang menjadi tanah privat. Nah, itu ada sebagian yang misalnya semakin kecil gitu. Jadi itu yang juga perlu diperhatikan. Bagaimana bisa lebih memperluas lagi gitu, yang kembalikan lagi ke tanah publik lagi. Jadi salah satu perjuangan saya adalah saya kan paling tidak punya cerita tutur dari orang tua, punya bukti-bukti secara ini, peta-peta dulu juga punya gitu, era Hindia Belanda kayak gitu kan ada itu. Pada era Hindia Belanda kan semua situs di sini itu ada petanya itu, Bu. Sekarang udah banyak yang diklaim oleh masyarakat situs-situs itu. Ada malah ada yang berubah fungsi segala macam. Tapi paling tidak yang masih bisa kita selamatkan itu ingin kita selamatkan kita. Tetapi kalau saya itu metodenya ya menunggu kesadaran orang yang memiliki tanah itu. Alhamdulillah sudah banyak juga yang sadar gitu. Tapi yang belum sadar ya lebih banyak lagi gitu maksudnya. Yang malah sengaja masih merusak juga banyak gitu. Tapi ada beberapa yang berhasil kita selamatkan. Misalnya kuburannya Ki Jembrak, di Serajaya, di Datar juga di Gunung Tawang itu supaya orang itu merelakan tanahnya, karena ini saya ceritakan bahwa ini adalah dulunya situs, dulunya adalah makam leluhur, sekarang diklaim jadi kebun, ada kebun. Nah itu alhamdulillah mereka bisa dikembalikan, silakan diambil beberapa gitu ya. Tetapi ada juga yang belum gitu, yang belum mencapai kesadaran itu gitu, banyak juga, itu malah lebih banyak ya. Masih ada ratusan malah yang kayak gitunya. Yang saya bebaskan baru beberapa biji saja, tapi yang belum ratusan. Luhur itu tinggi ya. Tapi luhur juga mungkin bermartabat atau apa ya gimana, berbudi luhur gitu. Dan jadi nilai-nilai budi pekerti dari mana ya, dari kidung atau dari mana, misalnya dapat seperti jangan mencuri, jangan bohong. Apakah seperti dari mana dapatnya atau tidak ada atau bagaimana? Ini kalau dalam perjanjian itu yang jadi bahasanya gini, misalnya kepemilikan publik di sini pun akan berbeda. Kalau dari luhur itu akan berbeda dengan di tempat lain. Kalau di tempat lain misalnya orang ngambil kelapa muda ya di kebun orang itu udah jadi mencuri. Kalau di sini mah tidak, asal dimakan di situ. Kita ke kebun orang haus gitu ya, kita ngambil kelapanya, asal dimakannya di situ, bukan untuk dijual, itu tidak dihitung mencuri, Bu, di sini mah. Tapi kita kalau dibawa untuk dijual. Kalau dijual itu udah mencuri kalau itu, karena itu bukan tujuannya, sudah bukan memenuhi kebutuhan. Tapi misalnya kita punya kebun gitu ya, orang lain ngambil rumput kita, itu nggak masalah, itu di sini mah bebas itu. Orang nggak punya tanah luas pun bisa punya ternak berpuluh-puluh, asal mau ngarit di kebun orang nggak masalah. Terus kalau jadi itu namanya hukum adat gajah lumaku kalau sini bilang itu. Jadi apapun yang dimakan oleh manusia di kebunnya dianggap dinilai seperti yang dimakan oleh binatang. Masa kita mau menuntut binatang misalnya tupai makan pisang yang masak, apa kita mau menuntut itu anggap aja dimakan sama tupai gitu. Asal dimakan di situ, karena tupai nggak menjual, tupai mah gitu. Tuh, apa kelapa yang diambil sama manusia kalau untuk diminum itu sama seperti kelapa yang dimakan sama tupai hukumnya bagi kita itu. Itu tidak dihitung sebagai suatu pelanggaran hukum, bahasanya tidak dituntut hukum itu. Tapi kan lagi gitu, jadi lebih aman di sini mah. Kambing aja di hutan nggak ada yang nyuri di sini. Saya pernah menjelaskan kepada Pak Yusuf, sebenarnya budaya asli dari luhur itu seperti apa. Saya bilang seperti sirup atau seperti kopi. Kopi ini kan bisa saja dari Lampung kopinya, ya gulanya dari mana, airnya dari mana. Tapi ketika menjadi sebuah kopi kan sebuah produk baru. Makanya orang mengatakan dari itu punya budaya asli, ya kita juga tidak tahu asli atau tidak, yang jelas budaya kita tidak ada di mana-mana, ya bilang gitu. Tapi budaya orang lain ada di kita, budaya manapun ada di kita. Itulah budaya leluhur. Wijaya Kusuma itu adalah dicari oleh Raja Mataram. Itu bagian endingnya saja. Jadi kalau sebuah cerita panjang itu hanya bagian ending saja yang kita diceritakan. Tapi kenapa kembang Wijaya Kusuma itu menjadi sebuah kembang yang suci? Ya, kenapa? Itu adalah sebuah kisah yang sangat. Ini hidung-hidungnya panjang ini. Ini hidungnya banyak sekali kalau kita nyanyikan. Wijaya Kusuma. Iya, ini contohnya, ini bagian ending kalau di sini gini. Pakai dangdang gula nyanyinya tapi. Daya luhurna kembang nu sakti, Wijaya Kusuma dingarana, nagara sagara gede
berkah Ratunu Agung, kembang pusaka ukur hiji nyangkokna Surya Jaya, di istana laut di daratan moal ayah, dewa guru nunda ratu moal kudu mati, bubarna alam dunia. Ini dari sekian banyak panjang, ini bagian ending saja udah bisa menjelaskan. Apa sebenarnya kembang Wijayakusuma itu sekarang itu di daratan itu sudah tidak ada. Jadi yang Ibu Isap itu bukan kembang Wijayakusuma yang dalam cerita mitos itu, bukan. Itu hanya kembang Wijayakusuma yang suka ditanam di halaman-halaman seperti itu, yang kebetulan suka. Itu kan kaktus yang sekarang mah. Ya, semacam kaktus. Kalau Wijayakusuma asli itu diceritakan. Jadi dia itu hidup di tongkat di sebuah tanaman yang namanya Surya Jaya. Itu semacam anggrek aslinya. Dan mekarnya itu hanya 120 tahun sekali. Mekar. Dia mekar itu 120 tahun sekali katanya mekarnya. Dan kemudian sekarang adanya di mana? Kalau orang percaya dengan Ratu Kidul gitu ya, itu adanya hidupnya adanya di bawah istana. Di istana Ratu Kidul itu kan gelap ya. Kenapa bisa bercahaya di sana? Karena itu ada tongkat Surya Jaya. Surya Jaya tongkatnya Betara Surya. Karena apa? Berdiri di tongkat itu. Iya, jadi itu kan kayak anggrek kan menempel di pohon lain. Pohon lainnya itu adalah tongkat Surya Jaya itu. Apa? Untuk adalah tongkat itu apa ya? Tongkat siapa? Tongkat Betara Surya, Dewa Matahari. Oh, oke. Itu apa? Okay. Di istana laut di daratan Malaya Dewa Guru Nunda. Indah sekali. Itu apa? Itu kisah awalnya ada. Kenapa hidup di tongkat? Itu karena Dewi Wijayakusuma itu dulu adalah anak dari siluman, Raja Siluman sini yang menguasai satu pulau Jawa, tapi pusatnya di sini. Dulu itu di era 120.000 tahun yang lalu itu. Nah itu namanya Sang Hyang Mahaprawesa katanya dia itu kisahnya di Babat Tanah Siluman ada di kita itu. Jadi peta Tanah Siluman juga punya itu saya. Peta Tanah Siluman di Pulau Jawa itu sebenarnya tidak seperti sekarang bagian wilayahnya itu ada. Nah itu kenapa di Banda Wijayakusuma, kenapa Wijayakusuma yang punya tanah daya luhur ini sekarang jadi Labang Cilacap, mereka juga tidak pernah bisa menjelaskan itu kenapa artinya Wijayakusuma apa, nggak ada yang paham itu. Wijayakusuma itu kalau menurut literasi itu Wi itu artinya kekuatan, ya, Jaya itu kekuasaan, Kusuma itu bukan bunga artinya, ada sesuatu yang dihormati. Jadi seorang raja itu pasti ingin mempunyai kekuatan, ingin mempunyai kekuasaan, dan kekuatannya dihormati, kekuasaannya dia diakui oleh negara lain. Sebenarnya itulah kenapa Raja Mataram ingin memiliki kembang Wijayakusuma. Sebenarnya itu karena ada filosofi itu tidak pernah dijelaskan sama itu. Apa sih artinya Wijayakusuma? Malah ceritanya kayak gini, itu Wijayakusuma itu kembangnya Kresna katanya gitu kayak gitu. Ya, namanya di India ada Wijayakusuma, saya bilang itu nggak ada itu di literasi India Wijayakusuma nggak disebut itu. Ini kan mitos, ini namanya pancuran mas. Jadi ketika kita cuci muka atau berkumur-kumur, kan Bu Eli kesini ada satu niat, ya diucapkan aja. Ini mengabulkan satu permintaan, tapi jangan yang aneh-aneh mintanya. Minta kita datang ke dulu itu mau apa, ya tercapai tujuannya gitu. Ya apa niat dalam hati aja, mau apa gitu sambil itu. Rasa airnya juga beda itu. Foto lagi. Mengabulkan satu permintaan saja. Jadi walaupun kita tidak punya prasasti tentang Tionghoa Nara, situs-situs ini sudah bisa membuktikan gitu Bang. Kami lima kesana nggak berani, cuma ini doang ya harinya berani. Yang nggak berani yang ini. Ada filosofinya. Kalau kita ambil itu kan dulu kan vitamin ya.
di sana itu masih banyak lagi situs-situs kayak batu-batu seperti ini. Tapi ini sengaja ditaruh seperti itu atau oleh siapa? Ini udah nggak ada dalam ingatan kita, ini udah ratusan tahun di sini. Sudah ada berdiri seperti itu ya. Iya, udah beratus tahun seperti itu. Kembang kayak gini karena kemarin habis ritual itu Jumat Kliwonnya nih. Jadi orang ambil air, permintaan itu mereka akan mengangkat batu ini. Batu ini diangkat, kalau terangkat kok sampai segini berarti permohonan kita akan terkabul. Kalau tidak terangkat ya berarti tidak terkabul, lain kali aja gitu. itu ritualnya begitu itu. Ini salah satu metode untuk meyakinkan bahwa kita perkara itu salah atau benar itu mengangkat. Saya sendiri seumur hidup baru 1 kali aja mampu mengangkat batu ini. Bulan sekali ya, sebulan sekali Jumat Kliwon itu mereka bekerja bakti ini. Saya udah 7 tahun bekerja di desa ini, dia setiap itu ikut. Oh bagus, jadi itu memang betul-betul dilestarikan. Iya. Nah ini kan kalau menurut situsnya ini, kalau kita melihat bentuk kayak gitu kan bukan era sebelah sini, itu kan batu kayak gitu itu hanya pada era Hindu Buddha aja adanya sebenarnya. Ini era Hindu Buddha. Kenapa bisa? Iya kan lingga itu, lingga tapi jenisnya batu sanghyang. Batu sanghyang itu batu yang sudah berbentuk bagus tapi dibentuknya oleh alam, bukan dibentuk oleh pahat gitu. Namanya batu sanghyang itu jenisnya begitu. Kalau yang dipahat namanya batu lingga, kalau yang dipahat. Mari Bu, mari Jo. Saya sambung lagi langsung aja ke sini dari atas. Air semua. Ini jarang yang mengetahui ini gitu. Dari luhur punya situs-situs seperti ini yang terpelihara ratusan tahun turun-temurun. Ini tempat ritualnya orang sedekahan di sini. Nggak ada yang tahu bagaimana mereka bisa mengatakan kita itu tidak punya sejarah, kita itu tidak punya budaya. Ini buktinya ini lebih ya walaupun tidak seperti candi yang kita bayangkan, tapi kan udah jelas ini hutan. Ya ini candi kita itu seperti ini. Di sini mata air ada. Itu di bawah itu mata airnya itu kan di bawahnya. Itu mata air juga itu di sana. Indah sekali. Gitu. Ini pohon ini kalau lagi musim bunga ya Bu ya. Mereka bunganya itu kan berwarna kuning, penuh dengan ini kalau lagi musimnya itu penuh dengan warna kuning dengan bunga-bunga yang gugur dari pohon ini. Jadi kalau Jumat lewat bulan Mulut itu di sini sedekahnya. Kalau bulan Sura itu di perkampungan namanya sedekah bumi.
Kalau bulan Sapar itu sedekah kupat di jalan perbatasan. Jadi setiap itu ada momennya setiap tahun itu. Kalau bulan Rewah itu di kuburan para leluhur kita, bulan Rewah itu seperti itu. Jadi paling tidak ada 4 upacara adat dalam 1 tahun di tempat yang berbeda. Yang berbeda. Yang berbasis kepada kalender. Ya. Kalau yang pada kalender tanam itu ada yang namanya ngabengkat dawan, itu berdasarkan orang mau nanam padi itu. Tahunnya tidak bisa kita tentukan itunya bulannya. Ada juga nanti ombyok dadung, ada apa segala macam seperti itu acara adat di sini. Di sini ada 18 jenis acara dalam 1 tahun. Di sini? Iya, desa ini 18 jenis acara. Oh ya, padahal cuma ada 4 dalam kalender 4. Tidak kalender kan banyak itu. Oh, yang tidak kalender. Yang tidak kalender kan banyak yang tidak kalender itu. Ini Kayak kayak ngabengkat dawan, ombyok dadung, lalu sedekah iya. tandur segala macam seperti itu. Nyalin Ini luar biasa bentuk cabang ini. Bagaimana ya? Itu Ini tidak boleh pakai tembok, pakai nggak boleh, ini harus pakai gini. Ini tua dari yang sana karena posisinya lebih atas, lebih tua. jadi semacam rumput yang cukup besar. Apa namanya? Mati juga ya atau mati? Mati kayaknya, sudah mati sekarang. Sudah mati. Iya, sudah mati kayaknya. Jadi akarnya. Oh iya ya. Ini tidak boleh dimanfaatin karena ini tanah keramat gitu ya. Tidak boleh itu sama orang. Tidak boleh dimanfaatin. Ya siapa tahu kan memang dari cabang bisa hidup lagi. Ada juga yang seperti itu, ada juga. Yang mudah kita akses, yang sulit diakses ya itu harus orang-orang tertentu memang Bu yang bisa mencapai gitu. Maksudnya bukan apa-apa secara fisik, secara persiapan persiapan perbekalan segala macam gitu. Tapi Harus bermalam. Tapi katanya ada ular atau? enggak, maksudnya bermalam di perkampungan. Oh iya. Pernah. Supaya dekat. Pernah Bu, Sering kita sering. bermalam ke desa-desa misalnya ada acara sedekah ketupat gitu. pagi-pagi. Pagi-pagi kan acaranya, maka kami datang Oh ya, tapi sore bukan untuk datang ke menginap. situ sekarang. Saya tidak boleh angkat yang berat. Tapi kalau saya jalan, saya sembuh. Ketika baru duduk atau